Selamat siang. Oke. Ya, Ibu Guru masih admin dulu ya, yang masih join-join. Ya, boleh silakan Gisel. Kalau kalian mau minum, silakan. Boleh minum dulu. Sambil dipersiapkan buku ANT 5I. Ya, jadi harus ada buku 5I, pensil, penghapus, seperti itu. Ya, kalau belum ada, diambil dulu. Bu Guru tunggu ya. Oke, karena yang disampaikan hari ini banyak, sehingga Bu Guru tidak lama-lama ya, kita oh ya, ini Bu Guru Maris ya. Oke, saya pindahkan ya, Ibu Guru Maris ya, sebentar. Oke. Sebentar ini saya mencarinya agak susah. Sebentar. Enggak muncul ini. Di partisipan, Miss. Iya. Kan partisipan, orang-orangnya kok enggak kelihatan ini ya. Oh, tidak kelihatan. Iya, ketutup sama invite, mute all, itu. Atau di ininya saja, Miss Liz. Di itu kan ada videonya saya itu kan, kotak-kotaknya. Oke, sebentar. Oke. Ya, oke. Ya, sudah di Bu Guru Maris ya. Oke, nanti yang melihat kalian yang menjawab saat Bu Guru share screen, nanti yang memilih adalah Ibu Guru Maris ya, yang bisa melihat nama-nama yang angkat tangan dan segala macamnya ya. Oke. Kita akan mulai pembelajaran ANT hari ini. Kita masuk ke subtema yang kedua ya. Kita akan mulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu Guru meminta untuk Clarissa ya bisa pimpin di dalam doa untuk memulai pembelajaran ANT subtema yang kedua ini ya. Silakan Clarissa. Halo Clarissa Salomon ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Kang. Kita mau memulai pelajaran INT. Lindungin kita semua supaya kita bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendengarkan guru kita. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih ya Clarissa. Baik, kita akan masuk ke subtema yang kedua. Oke, Bu Guru Maris bisa multiply share screen-nya.
Minta tolong. Miss Liz, silakan. Oke, terima kasih. Oke, tunggu ya. Oke, hari ini cukup banyak slide-nya. Dari slide 1 sampai 22 dan ada satu video yang 3 menit. Jadi bisa tolong diperhatikan dan tolong jangan coret-coret di lembar PPT ya. Ini barusan saja. Ya, barusan diberitahu kok sudah ada coret-coret. Jadi tolong ini bisa dilihat nama kalian. Jika di Matthew Albert begini ya. Ini karena sudah berulang-ulang dilakukan dan dijelaskan dan diberitahukan lebih dari 1-2 kali. Bahkan Zoom-nya itu sudah sering kali kalian lakukan. Jadi jika nama kalian dipanggil 2 kali, waktu kalian coret-coret, maafkan dengan berat hati, Ibu Guru Maris akan mengeluarkan nama kalian dari Zoom ini ya. Oleh karena tidak bisa mendukung proses pembelajaran mengajar dengan baik ya, karena itu mengganggu kami, baik mengganggu teachernya, gurunya maupun mengganggu teman-temannya ya, sehingga temannya tidak bisa melihat layar dengan jelas ya. Tolong diperhatikan, nama 1 kali diucapkan sebagai peringatan, kedua kali diucapkan berarti kalian siap untuk dikeluarkan dari Zoom ini. Mohon maaf ya. Oke, kita akan mulai pembelajarannya mulai dari slide yang pertama. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia seperti yang kemarin Ibu Guru Dewi jelaskan tentang iklan. Subtema 2 ini adalah benda dalam kegiatan ekonomi. Judulnya di subtema 2-nya itu, benda dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama kita membahas tentang iklan. Yang kemarin itu iklan berdasarkan tujuannya ya, ada 2, komersial dan non komersial. Yang hari ini iklan berdasarkan jenisnya. Dibagi menjadi 2 juga. Apa itu media cetak yang pertama? Apa artinya media cetak? Iklan yang disampaikan melalui media cetak. Nah, itu nanti bisa kalian perhatikan di slide berikutnya. Contoh-contohnya seperti apa ya. Nah, yang kedua itu media elektronik. Apa itu media elektronik? Iklan yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik ya. Nah, kita akan melihat contoh-contohnya. Contoh dari media cetak. Oke, apa saja contoh-contohnya? Yang pertama majalah ya. Di sini yang Bu Guru berikan adalah majalah Tempo ya, ada majalah Femina kalau zaman dulu ya, kalau wanita majalah wanita, Bobo dan lain segala macam. Kemudian ada tabloid, ini hampir sama seperti koran tetapi lebih spesifik pembahasannya ya, lebih banyak ke gambar-gambar. Kemudian koran ya, ada koran Kompas, ada koran Surya, ada koran Jawa Pos dan lain sebagainya. Kalau media elektronik, contohnya apa? Radio, apalagi televisi, kemudian apalagi internet, ya. Ini adalah contoh-contoh dari iklan media cetak dan media elektronik. Kita akan lebih jelas lagi mengetahui perbedaan dari media elektronik ini, ya. Apa saja perbedaan dari media elektronik itu? Yang pertama, media elektronik radio. Ciri-cirinya apa media elektronik radio ini? Hanya dalam bentuk suara tanpa gambar atau video. Ya. Hanya dapat didengar tetapi tidak dapat dilihat. Ya, ini keterbatasannya dan ini ciri dari radio. Jangkauannya terbatas, ya. Kemudian yang kedua, televisi. Ciri-cirinya apa? Melalui suara. Sama ya, seperti
radio, ada suaranya. Dan perbedaannya mulai ada gambar, dan gambarnya bukan gambar yang diam, tapi gambarnya bergerak. Yang ketiga, ada video dan animasi atau animasi. Kemudian jangkauannya lebih luas. Kalau tadi radio, kalau sinyalnya cukup sampai di kota Surabaya, kalau udah sampai di Malang sudah berbeda channel, berbeda siaran ya, tidak bisa dijangkau sampai di Malang. Tapi kalau televisi sudah jangkauannya lebih luas, bisa seluruh Indonesia bisa mendengarkan berita yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu internet. Ya, tentu di sini lebih luas lagi, lebih kualitasnya, manfaatnya lebih baik dibandingkan kedua media elektronik tadi, radio dan televisi. Ada suara, ada gambar yang bergerak, ya, ada video dan animasinya. Jangkauannya lebih mendunia, ya. Jadi di sini lebih mendunia. Kalau televisi tadi seluruh Indonesia, tapi kalau internet ini sudah mendunia. Kita tahu zaman sekarang sudah cepat menerima informasi dari luar negeri, ya sudah sampai di Indonesia, bahkan Indonesia sudah sampai di luar negeri. Begitu cepat. Kemudian ada TV kabel dan segala macam, sehingga bisa dijangkau dengan cepat. Bahkan ketika kalian mencari informasi, tinggal ketik aja ya di website, di blog ya yang ada di sini ya. Bisa kalian mau mencari informasi apa saja dengan cepat kalian dapatkan ya. Ini adalah perbedaan media elektronik ya tentang iklan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar juga kalimat slogan yang ada di dalam iklan. Nah, apa itu ya slogan? Slogan adalah kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat. Ya, jadi kalimatnya ini menarik, mencolok, dan mudah diingat. Jadi kalimat-kalimat yang tertera di iklan itulah yang disebut sebagai slogan. Ya, sehingga kalian sekarang ketahui ya, sekarang mengetahui, oh ternyata itu yang dinamakan slogan. Ya. Nah, kesimpulan, apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah maksud isi dari iklan itu, tujuannya apa ya. Jadi di sebuah slogan itu ada kesimpulan, ada isi yang mau disampaikan, maksudnya apa ya, itulah yang disebut sebagai kesimpulan. Kemudian kita juga belajar kalimat slogan. Ini Bu Guru memberikan contoh untuk lebih jelas kalian pahami. Nah, perhatikan di sini, ini ada iklan teh pucuk harum, ya. Perhatikan di sini, kira-kira yang mana yang merupakan kalimat slogan? Siapa yang tahu? Yang tahu bisa angkat tangan. Nanti Ibu Guru Maris bisa unmute suara kalian. Angkat tangan. Bisa langsung bersuara. Oke, Lindsay ya. Satu anak saja ya, karena kita terbatas hanya satu anak saja. Lindsay, silakan. Yang mana? Silakan Lindsay. Kalimat slogannya adalah rasa teh terbaik ada di pucuknya. Iya, betul sekali, pintar. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Ini adalah kalimat slogan, ya. Oke, ini adalah kalimat slogan. Nah, kesimpulannya apa dari ini? Kesimpulannya apa, Lindsay? Kira-kira apa? Isinya ini bermaksud untuk apa? Maksudnya? Kayak rasa tehnya enak. Oh, menunjukkan rasa tehnya enak, begitu? Oke, nah kira-kira apa ya kesimpulannya? Nah, kesimpulannya ini, tujuannya mengajak masyarakat untuk membeli minuman teh pucuk harum. Jadi kesimpulan iklan ini, kesimpulan ada kalimat slogan ini punya tujuan. Supaya masyarakat semuanya ini terbujuk, mengikuti, tertarik untuk membeli minuman teh pucuk harum ini. Sehingga diberikanlah kalimat slogan ini. Oke, jelas ya. Nah, ada yang kedua lagi. Contoh yang kedua. Manakah yang menunjukkan kalimat slogan? Oke, Ya. ini ada Abby. Ya, ini ya.
Guru sudah next ya, ini sudah. Yang mana? Oh, sudah. Oke, enggak apa-apa. Ini Bu Guru jawab aja, nanti kesimpulannya ya, Ebi ya bisa jawab. Nah, ini adalah kalimat slogannya ya. Membersihkan hingga ke sela gigi dan melindungi dari bakteri. Nah, kesimpulannya apa, Ebi? Kesimpulannya mengajak orang menggunakan pasta gigi Pepsodent. Iya, betul sekali, pintar ya. Jadi mengajak masyarakat untuk menggunakan Pepsodent ya, supaya giginya bersih dan terlindung dari bakteri. Ya, betul. Nah, itu adalah kalimat slogan. Jadi ketika kalian melihat sebuah iklan, ada kalimat-kalimat yang tertera di kemasannya, itulah yang disebut sebagai slogan. Jelas ya? Oke, nah kita sekarang masuk ke pelajaran IPA. Kita kembali mengingat kemarin, ya. Ini bahasa Indonesia sudah selesai, ya. Nah, kita masuk ke IPA. Kemarin Bu Guru Dewi sudah menjelaskan tentang materi, ya. Nah, yang hari ini yang lebih spesifik penjelasannya adalah materi berdasarkan penggolongannya, yaitu zat tunggal dan zat campuran, ya. Nah, kira-kira 3 gambar yang Bu Guru berikan ini termasuk kemana? Zat tunggal atau zat campuran? Ada air, ada garam, dan ada kopi. Nah, kira-kira ketiga gambar ini masuk di penggolongan zat tunggal atau zat campuran? Bisa angkat tangan, satu anak saja. Oke, Briana. Silakan, Briana. Ya, Briana. Ini termasuk digolongkan kemana? Zat tunggal apa zat campuran? Zat tunggal. Zat tunggal, iya pintar, betul sekali. Ya, jelas ya. Nah, kita sekarang masuk ke contoh berikutnya. Ya, ini zat tunggal ya. Oke, berikutnya ada gambar lagi. Perhatikan gambar yang ada di sini. Ada ini es buah boleh, dikatakan es buah boleh, es campur juga boleh. Ada teh manis. Wah, ini semuanya pada ingin. Oke, Jojo, silakan. Kopi. Nah, ini kira-kira Joshua, ya, termasuk kemana? Zat tunggal atau zat campuran? Zat campuran. Zat campuran, iya betul. Ini ketiga materi ini, ketiga benda ini disebut dan digolongkan ke zat campuran. Betul, ya. Oke, Bu Guru berpikir kalian sudah mengerti perbedaannya zat tunggal dengan zat campuran. Nah, jika sudah mengerti, kita masuk ke lebih jelas lagi apa yang sudah kalian lakukan ya di hari ini. Tapi sebelumnya ada penjelasan di sini ya. Materi dibedakan lagi ya menjadi 2, zat tunggal dan zat campuran. Dan zat tunggal ini dibedakan menjadi 2 lagi. Sebenarnya slide ini sudah ada di catatan 9 ya. Jika kalian ingin membaca lagi ada di sana. Zat tunggal dibedakan menjadi 2 atau dibagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Nah, apa penjelasannya unsur dan senyawa ini? Sebentar ya di slide berikutnya. Penggolongan yang kedua, zat campuran. Zat campuran ini pun dibagi menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Nah, untuk zat campuran ini, jika kalian melakukan percobaan hari ini dan kemarin-kemarin, tentu kalian bisa membedakan manakah yang termasuk homogen dan manakah yang termasuk heterogen. Jika tidak melakukannya, maka akan mengalami kesulitan untuk membedakannya ya. Oke. Kita masuk ke berikutnya. Slide berikutnya. Oke, zat tunggal. Yang pertama adalah unsur. Apakah unsur itu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana? Ya. Jadi unsur ini tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh, emas. Emas memang bisa dibentuk menjadi emas seperti cincin, kalung. Tapi bahan dasarnya ya tetap emas. Emas adalah tetap emas. Dia tidak bisa diuraikan menjadi zat yang lain. Itu adalah unsur ya. Yang kedua, oksigen.
oksigen ya oksigen, dia tidak bisa diuraikan. Kemudian yang kedua, sifat zat tunggal yang kedua yaitu senyawa. Ya, dia di sini dapat diuraikan menjadi zat yang lain yang lebih sederhana melalui proses tertentu. Jadi senyawa ini bisa diuraikan. Contoh, air. Di sini air ini kita tahu dari proses penyulingan, dari air kotor, bisa juga setelah itu dijadikan seperti tadi, teh manis, ya, es buah dan segala macam. Kemudian gula. Gula di sini bahan dasarnya adalah tebu. Bisa diuraikan menjadi gula, bisa diuraikan lagi menjadi gula halus. Ini senyawa, tetapi tetap menjadi satu zat, ya, satu zat tunggal. Kemudian, nah ini masuk ke sifat-sifat zat campuran. Ya. Oke, ini karena waktunya terbatas, jika kalian ingin bertanya bisa di chat atau bisa di Google Classroom ya. Jika nanti Bu Guru sudah selesai menjelaskan semuanya, jika ada waktu Bu Guru akan jawab ya. Oke. Nah, sifat-sifat zat campuran ini yang pertama homogen. Apa sifat-sifatnya? Yang pertama, bagian-bagian penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi ya. Jadi penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi, tapi dia tercampur sempurna. Ya, dia tercampur sempurna. Contoh, apa ya di sini? Teh manis. Perhatikan teh manis di sini. Apa ya? Penyusunnya apa saja? Ada air, ada teh, dan ada gula. Ini sudah tercampur. Ada air, teh, dan gula. Ini tercampur sempurna. Air, teh, dan gula ini tidak bisa dibedakan lagi. Gulanya ini sudah tidak terlihat lagi. Dan inilah yang disebut sebagai zat campuran homogen. Ya. Masuk kemudian yang kedua, sifat-sifat zat campuran yang kedua. Heterogen. Sifat yang pertama, bagian-bagian penyusunnya masih dapat dibedakan. Ya. Bagian-bagian penyusun-penyusunnya masih dapat dibedakan. Yang kedua, tidak dapat tercampur sempurna. Ya. Dia tidak bisa tercampur sempurna. Contoh apa? Tadi ya, ada es buah tadi. Terdiri dari apa saja penyusun-penyusunnya? Ada air, ada gula, ada susu, dan ada buah. Perhatikan di sini. Masih bisa dibedakan ya. Ada buah naganya terlihat di sini. Ada buah naga atau semangka, melon, nata de coco, dan segala macam. Ada susu. Terlihat perbedaannya. Nah, ini yang namanya tidak bisa tercampur sempurna. Ya, itulah yang disebut sebagai zat campuran homogen, ya. Bu Guru berharap kalian sudah mengerti akan hal ini ya. Heterogen, Miss. Ya, heterogen. Ya. Iya. Oke, nah ini aktivitas yang kalian lakukan di rumah ya, hari ini atau yang kemarin-kemarin. Bu Guru berharap kalian melakukannya. Bisa jujur ya. Yang melakukannya bisa angkat tangan. Jujur. Yang tidak melakukannya tidak usah angkat tangan. Tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi yang tidak melakukannya. Silakan angkat tangan yang sudah melakukannya. Oke ya. Oke. Livi, Ebi, Jojo. Ya, bagus ya. Oke, nanti satu anak bisa menjawab pertanyaan Bu Guru yang sudah melakukannya ya. Nanti bisa pilih satu ya Ibu Guru Maris untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, nah ini ada gelas transparan ya yang sudah kalian siapkan di rumah. Kemudian ada air, kemudian ada garam, dan air dan garam dicampur ya. Apa yang terjadi di sini ya? Tentulah menjadi air garam. Nah, air garam ini digolongkan kemana? Zat campuran homogen atau zat campuran heterogen? Siapa yang mau jawab? Bisa dipilih oleh Ibu Guru Maris. Ayo, boleh angkat tangan. Yang khususnya yang melakukan ya. Kalau yang tidak melakukan ya kesulitan. Oke, ada Jojo. Silakan Jo. Ya, Jojo. Ya, Jojo, ini termasuk zat campuran apa? Ini termasuk zat campuran homogen karena tercampur dengan sempurna. Oke, betul sekali. Lengkap dengan penjelasannya, hebat. Oke, betul.
Jadi ini adalah digolongkan menjadi zat campuran homogen. Mengapa? Ya, perhatikan di gelas ini ya. Oleh karena penyusunnya bisa tercampur dengan sempurna. Ya, tidak dapat dibedakan lagi. Soal yang kedua. Ya. Ada gelas transparan, air, kopi, dan tentulah menjadi air kopi. Wah, ini Bu Guru Mari senang ya. Hobinya minum kopi. Oke. Oke. Ini Nah, ada silakan yang BP. menjawab. BP. BP, ini digolongkan ke zat campuran homogen atau heterogen? Zat campuran heterogen. Heterogen, ya betul. Mengapa BP? Karena kita tetap bisa membedakan kopi saat ditaruh ke gelas yang ada airnya. Oh, oke, ya. Betul. Mungkin kalimatnya lebih tepat, sudah betul ya pendapatnya. Masih bisa dibedakan saat penyusunnya di sini ya, ada endapannya. Perhatikan di sini, ini kopinya masih terlihat ya di sini ya. Oke. Ya, heterogen. Perhatikan, masih terlihat di sini endapannya. Penyusunnya masih dapat dibedakan dan tidak tercampur sempurna ya. Betul. Nah, Bu Guru akan perjelas dengan video yang akan Bu Guru berikan. Ini durasinya 3 menit. Oke, bisa diperhatikan dan disimak baik-baik. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan perbedaan zat campuran homogen dan heterogen. Alat bahannya yaitu pertama air, kedua garam, ketiga gula, keempat kopi, dan kelima beras. Kita lihat yuk perbedaannya. Pertama adalah air dicampur dengan garam. Ya, perhatikan ya, air dengan garam. Miss Lis, Ya, 10 ini menit ya. videonya tidak jalan, Miss. Ini hanya suaranya saja yang terdengar. Oh gitu, di saya ada videonya ya. Oh oke. Ada videonya tapi tidak jalan gitu loh, Miss. Hanya terdengar suara saja. Nggak ada gambarnya. Mungkin proses. Ada gambarnya tapi lagi buffering gitu loh. Oh, di sini sudah jalan. Oke, sebentar. Saya akan mempresentasikan perbedaan zat Ini belum jalan? homogen dan heterogen. Alat bahannya yaitu pertama air, Jalan tapi putus-putus, Miss Lis. Patah-patah Oke. gerakannya. Tolong yang lainnya yang terasa terputus-putus, bisa yang bagus, bisa jempolnya dikasih yang udah jelas di layar. pertama adalah air dicampur dengan garam. Belum terlihat? Putus-putus? Yang masih belum bisa melihat videonya berjalan, boleh kasih tanda jempol. Yang belum terlihat? Yang belum terlihat atau videonya putus-putus. Nah, lumayan banyak nih, Miss Lis. Oh, oke. Lumayan. Ini sudah. Ya. Oke, Bu Guru nih berjalan ya di sini atau sinyalnya di Iya, sana? mungkin karena ini ya video ya agak berat jadi lagi jalan prosesnya. Iya, ini saya jalan. Oke, tunggu ya. Oke, dari Jose Owen. Jalan tapi tidak mulus. Oh, Videonya tidak mulus. Oke. Ya. Jojo lumayan bisa berjalan. Oke. Lumayan. Nggak apa-apa, Miss Oke. Lis, dilanjutin aja nggak apa-apa. Ya, oke. Kalian bisa lihat Ya. kok ini di Google Classroom ya videonya ini karena sisa 10 menit lagi ya. Kita lanjutkan saja. Video ini ada di PPT. Kalian bisa buka di sana ya. Ada di Google Classroom.
minutes later. Yuk kita lihat hasilnya. Oke, perhatikan ini. Sudah tercampur dengan air. Ini garam tercampur dengan air. Ya, tidak bisa dibedakan lagi saat penyusunnya. Percobaan yang kedua, gula tercampur dengan air. Ya, tidak bisa dibedakan lagi saat penyusunnya, tercampur sempurna. Kopi sudah tercampur dengan air. Yang ketiga, kopi tidak bisa tercampur dengan air secara sempurna. Lihat, perhatikan ada endapannya di sini, ya. Yang terakhir adalah air dengan beras. Ya, ini tidak bisa tercampur dengan sempurna. Oke. Campur air dan gula campur air, zatnya menyatu dengan sempurna. Ini dinamakan homogen. Homogen, ya. Sedangkan kopi campur air dan beras campur air tidak menyatu dengan sempurna, yang dinamakan heterogen. Ya. Oke. Demikian presentasi dari saya. Ya, itu adalah percobaan yang dilakukan oleh satu anak di rumah, ya. Bu Guru berharap kalian melakukannya itu. Oke. Untuk slide berikutnya, kita masuk ke IPS, ya. IPA sudah selesai. Jika kalian belum paham, bisa nanti bertanya di Google, ya. Nah, macam-macam kegiatan ekonomi. Kalian buka buku ANT kalian, ayo membaca halaman 61 sampai 62. Di depan kalian disiapkan buku ANT-nya. Tadi Bu Guru sudah menyuruh menyiapkan, dibuka halaman 61 sampai 62. Nah, di situ ada macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi agraris. Apa ya itu kegiatan ekonomi agraris? Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keadaan alam. Apa saja? Pertanian. Ya, pertanian di sini tentu menggunakan tanah, ya, sawah. Hasilnya yaitu bisa padi, jagung, ubi. Kedua, peternakan. Nah, ini peternakan memelihara atau mengembangkan hewan ternak yang bisa dimanfaatkan hasilnya. Contoh di sini, peternakan kerbau, peternakan sapi, kambing, domba, babi, dan segala macam. Kemudian, yang ketiga, perkebunan. Perkebunan di sini membudidayakan atau mengembangkan berbagai macam tanaman. Ya, contohnya kelapa sawit, ya, kelapa sendiri dan kopi, segala macam. Perikanan, ya. Perikanan ini membudidayakan ikan. Baik itu perikanan laut maupun perikanan air tawar. Kalau perikanan laut itu contoh udang, lobster. Ya, kalau perikanan air tawar itu gurami, mujair, bandeng, dan segala macam. Ya, itu kegiatan ekonomi yang agraris. Nah, macam kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan ekonomi non agraris. Apa itu kegiatan ekonomi yang lebih berkembang? Ya, jadi kedua kegiatan agraris dan non agraris inilah yang dilakukan di Indonesia. Kalau kegiatan ekonomi yang berkembang ini yaitu perdagangan, ya. Kalau perdagangan di sini tentu menyediakan barang atau jasa kepada konsumen, baik itu secara grosir maupun eceran, ya. Perindustrian di sini tentu mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, yaitu misalnya konveksi, pakaian. Ya, pertambangan di sini menggunakan sumber daya bumi yang ada di bumi. Contohnya batu bara, minyak bumi, ya. Dan yang terakhir adalah jasa. Di sini memberikan sebuah pelayanan. Contoh yaitu dokter, guru, ya, tukang potong rambut, ya. Siapa di sini yang belum potong rambut oleh karena tidak berani ke salon? Mungkin bisa mendatangkan tukang rambutnya datang ke rumah, ya. Oke, ini adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Berikutnya, nah, cepat ya, tinggal 4 menit ini waktunya. Jenis-jenis usaha, ada usaha milik perorangan. Ini bisa dilihat di Ayo Belajar halaman 67 sampai 68.
apa saja? Di sini perdagangan ya, usaha milik perorangan, jadi dikelola sendiri, yaitu perdagangan. Contoh apa? Warung kopi ya. Sekarang banyak warung kopi yang ditutup. Kalau dulu banyak warung kopi yang dibuka ya. Itu usaha sendiri, orang untuk menjual sayur dan segala macam ya. Kemudian di sini usaha milik bersama, badan usaha milik negara BUMN ini dari negara ya, modalnya dari negara. Contoh misalnya PLN ya, PLTA, Persekutuan Komanditer ya, ini dikelola oleh beberapa orang ya, 1-2 orang, tetapi dipimpin oleh 1 orang saja sebagai pemimpinnya. Kemudian perseroan terbatas, ini tingkatnya lebih tinggi ya dibandingkan perseroan komanditer. Sahamnya ini lebih besar, ini berupa PT gitu, jadi sahamnya lebih besar. Kemudian persekutuan firma, ini dikelola oleh 1-2 orang, tetapi bertanggung jawab, semuanya anggotanya bertanggung jawab bersama-sama. Yang terakhir adalah koperasi, ya ini lebih kekeluargaan. Kemudian kita lanjutkan ke PKN, yaitu manfaat persatuan dan kesatuan. Apa sih manfaatnya? Tentu mewujudkan hidup rukun antar sesama manusia. Yang kedua, dapat mengatasi perbedaan dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, pembangunan nasional bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir, terwujudnya sikap saling tolong-menolong dan bergotong royong. Ya, jadi Bu Guru berharap bukan hanya dipelajari tapi dilakukan ya. Biarlah manfaat persatuan kesatuan ini saling tolong menolong, hidup rukun ya. Walaupun ada berbeda-beda tapi kita bisa menerima perbedaan itu dengan lapang dada, dengan penuh kesadaran supaya apa? Pembangunan nasional di negara kita itu bisa berjalan dengan lancar. Bu Guru mengakhiri pembelajaran NT subtema 2 ini dengan satu ayat yang ada di Wahyu 4 ayat 11. Di sana dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Oleh karena itu, mari kita anak-anak Tuhan memakai segala sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu adalah dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, dan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oke, tinggal 1 menit saja. Terima kasih. Jangan dulu dari sini. Ya, Bu Guru sudah selesai menyampaikan materi subtema 2. Jika kalian ada pertanyaan, bisa bertanya di GJ ya. Oke, yang sudah jelas bisa kasih thumbs up dulu. Ayo, yang sudah jelas bisa kasih tombol reaksi. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Wah, sepertinya penjelasan Bu Lis tadi itu sudah sangat detail ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya di Google Classroom ya. Oke. Karena waktunya sudah mau habis ya. Karena waktunya sudah mau habis, kalian boleh unmute and say thank you to Miss Liz. Terima kasih. Guru Maris telah memberkati. Ya, telah memberkati. Terima kasih Bu Guru Maris. Terima kasih Bu Ya, Maris. ya sama-sama. Kalian bisa melihat kalian bisa melihat videonya di Google Classroom ya kalau tadi belum jelas ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa nanti ya di sesi homeroom. Bisa lanjut. Jangan bisa lupa masuk ke sesi homeroom ya. Oke. Terima kasih Bu Guru Maris ya. Terima kasih Miss Liz, Tuhan memberkati. Terima kasih.